Assalamualaikum everyone, how are you today? I hope you are doing good. So, pada kesempatan kali ini, Miss Ica akan menjelaskan tentang adjective clause. Tetapi sebelum Miss Ica menjelaskan adjective clause, bagi yang memiliki buku Move Forward 3 harap disiapkan ya. Yuk langsung mulai saja. Apa sih adjective clause? Adjective clause terdiri dari dua kata. Yang pertama adjective dan juga clause. Lalu pengertian adjective adalah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan kata benda, noun, atau kata ganti benda, pronoun. Sedangkan clause adalah klausa atau kumpulan dua kata atau lebih yang terdiri dari subjek dan predikat, tetapi belum sempurna sehingga belum bisa dikatakan sebagai kalimat. Lalu, adjective clause itu apa ya? Adjective clause adalah salah satu klausa yang berfungsi untuk memodifikasi atau menjelaskan noun dan pronoun pada kalimat yang lebih kompleks. Kita masuk ke contoh ya. Nah, pertama kalian buka dulu buku Move Forward 3-nya halaman 5. Lalu, lihat contoh di nomor 1. Pada contoh tersebut ada dua klausa. Klausa yang pertama adalah the girl always studies hard. Subjek di klausa yang pertama adalah the girl. Lalu, verb pada klausa yang pertama adalah studied. Lalu, subjek di klausa yang kedua adalah the girl. Nah, jadi subjek di kedua klausa ini sama, yaitu the girl. Lalu, verb untuk di klausa yang kedua adalah gets. Nah, diminta pada soal untuk membuat adjective clause menggunakan kata who. Lalu bagaimana jadinya? Nah, karena subjeknya sama, jadi subjeknya kita masukkan di pertama the girl, lalu masukkan adjective clause-nya yaitu who. The girl who gets a scholarship. Nah, gets a scholarship merupakan klausa yang kedua, jadi masukkan dulu klausa yang kedua ke dalam adjective clause. Setelah itu, masukkan klausa yang pertama, always studies hard. Jadi, adjektif untuk dua klausa ini adalah the girl who gets a scholarship always studies hard. Kita lihat contoh selanjutnya ya, tapi sebelum ke contoh selanjutnya, menjelaskan macam-macam kata yang digunakan dalam adjective clause. Tadi di contoh sebelumnya, kita menggunakan who. Lalu selain who, ada juga whom. Ada juga whose, dan juga which. Who, whom, dan whose digunakan untuk subjek berupa orang. Sedangkan which biasanya untuk subjek berupa benda. Nah, kali ini Miss Ica akan menjelaskan tentang contoh yang ada di halaman 5. Lihat contoh yang nomor 2 ya. Nah, di sini ada dua klausa. Klausa pertama, subjeknya adalah the girl. The girl gets a scholarship. Lalu, klausa yang kedua, yaitu we love the girl very much. Nah, di sini subjeknya bukan the girl, tapi we. Tetapi the girl di klausa yang kedua menjadi objek. Nah, dimintanya menggunakan kata whom. Lalu, adjective clause-nya menjadi seperti apa? Nah, menjadi seperti ini. Kita cari dulu subjek yang sama, walaupun
di klausa yang kedua, the girl bukan menjadi subjek tetapi menjadi objek. Nah, kita garis bawahi dulu ya di sini the girl. Nah, lalu masukkan menjadi subjek di adjective clause yaitu the girl. Masukkan katanya yaitu whom. Lalu masukkan klausa yang kedua, we love. Nah, karena the girl-nya sudah dimasukkan ke dalam adjective clause ini, jadi ininya tidak dipakai lagi. Lalu, we love very much. Masukkan selanjutnya gets a scholarship, yaitu klausa yang pertama. Gets a scholarship. Oke, selanjutnya kita lihat contoh di nomor 3. Nah, di sini nomor 3 ada dua klausa juga. Klausa pertama, the ceremony is important. And then klausa yang kedua, we attended the ceremony yesterday. Jadi, di sini kita sama-sama menggarisbawahi subjek yang sama. Meskipun di klausa yang kedua, the ceremony bukan merupakan subjek, tapi menjadi objek. Nah, karena di klausa yang pertama, subjeknya adalah the ceremony, maka di klausa kedua, kita mencari kata the ceremony di klausa yang keduanya. Lalu diminta kata which. Ya, kita diminta untuk menggabungkan dua klausa ini dengan kata which. Lalu menjadi seperti apa? Nah, masukkan si subjeknya yaitu the ceremony, lalu masukkan kata adjective clause-nya yaitu which. Lalu masukkan klausa yang kedua, we attended yesterday. Nah, lalu masukkan klausa yang pertama yaitu is important. So, adjective for this example is the ceremony which we attended yesterday is important. Nah, jadi kita ingin menggabungkan dua klausa menjadi satu, tetapi menggunakan kata yaitu which. Nah, jadi apa sih maksudnya? Contoh, di klausa pertama di sini artinya adalah upacaranya sangat penting. Lalu, di klausa kedua artinya kami menghadiri upacara kemarin. Nah, kita ingin menggabungkan dua klausa ini menjadi satu, yaitu upacara which di sini kita artikan yang. Upacara yang kita hadiri kemarin penting. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya, Miss Ica akan menjelaskan tentang contoh terakhir yang menggunakan kata whose. Nah, di sini ada contoh di nomor 5. Di nomor 5 ada dua klausa juga. Yang pertama, the man is a pilot. Lalu, klausa yang kedua, the man's wife died in a car accident. Lalu, yang diminta adalah whose. Nah, lalu adjective clause-nya menjadi seperti apa? Nah, menjadi seperti ini. Karena di sini subjek yang sama, yaitu lagi ngomongin si the man, walaupun di klausa yang kedua lagi ngomongin the man's wife, istrinya laki-laki itu. Nah, di sini kita jadikan seperti ini. The man whose wife died in a car accident is a pilot. Jadi artinya laki-laki yang istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil adalah seorang pilot. Nah, di sini kan juga diartikan kalau klausa yang pertama, laki-laki itu adalah seorang pilot. Nah, istrinya laki-laki itu meninggal dalam kecelakaan mobil. Nah, di sini kita ingin menggabungkan dua klausa ini menjadi satu dengan menggunakan kata whose. Nah, jadilah seperti ini. The man whose wife died in a car accident is a pilot. Nah, sekarang
Kita masuk ke latihan ya. Open your book page 6. Lalu, kita lihat latihan contoh yang nomor 1. Kita bahas dulu ya. Di sini ada 2 klausa juga. Klausa yang pertama yaitu I know the police. Lalu klausa yang kedua ada they arrested the robber. Nah, diminta dengan menggunakan kata who. Lalu menjadi seperti apa? Yang pertama kita lihat dulu di sini subjeknya memang I. Nah, jadi kita tidak harus selalu menjadikan subjek yang digarisbawahi di klausa pertama. Tapi kita lihat dulu ternyata objeknya yang menjadi bahan perbincangan di kalimat ini, di klausa ini. Nah, kita lihat. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita masukkan dulu klausa yang pertama tanpa dibuang satupun atau tanpa menggunakan objeknya dahulu, yaitu tetap menggunakan klausa yang pertama, yaitu I know the police. Nah, kita hanya menggantikan kata they di klausa kedua menjadi who, karena they di sini refers to the police. Jadi they di sini maksudnya adalah polisinya. Jadi, I know the police who arrested the robber. Saya tahu polisi yang menangkap penjahat. Nah, selanjutnya, Miss Ica mau ngasih tahu bagaimana sih cara mengerjakan latihannya dengan mudah. Jadi, yang pertama, find the same subject or pronoun that refers to the subject in the clauses. Jadi, cari dulu subjek yang sama atau pronoun yang sama yang refers kepada si subjek atau clause. Seperti contoh yang sebelumnya. Yang menjadi bahan perbincangan adalah si the police-nya. Lalu di klausa kedua ada subjek they. Nah, they di sini dia kan pronoun. Pronounnya ini refers kepada subjek in clause-nya. Jadi si subjek atau si objek di clause pertama itu. Selanjutnya, cara yang kedua, underline the same subject. Masukkan garis bawahi subjek yang sama. Kayak tadi contoh yang pertama, the girl sama the girl di klausa yang pertama dan kedua sama-sama di garis bawahi. Lalu yang ketiga, make the two clauses into the complex sentence using adjective clause provided. Jadi, buatlah dua klausa itu menjadi kalimat kompleks menggunakan adjective clause yang sudah dijelaskan dan ada di sana. Contohnya ketika menggunakan whose, dia pakai whose. Kalau menggunakan who, dia pakai who. Nah, kita lihat lagi yuk contoh yang nomor 2. Di sini ada 2 klausa juga. Yang pertama, the books are very important. Lalu klausa yang kedua ada the books contains a lot of information. Di sini menggunakan kata which. Oh ya, for your information, ini harusnya bukan contains ya, tapi contain saja, tidak perlu pakai S. Ini S-nya harusnya dihapus. Nah, ini S-nya tidak perlu ada ya. Nah, lalu jadi seperti apa? Nah, kita garis bawahi dulu. Subjek yang sama di dua klausa ini adalah the books. Nah, the books are very important. And klausa yang kedua, the books contain a lot of information. Lalu, kita masukkan the books which contain a lot of information are very important. Jadi, si subjek yang lagi dibicarakan adalah the books. Lalu menggunakan kata which. Ya, masukkan which-nya. Lalu contain-nya nih yang di klausa kedua dimasukkan juga. Contain a lot of information. Lalu masukkan klausa yang di pertama. Klausa yang pertama itu are very important. Nah, inilah contohnya. Nah, tugas kalian adalah
Open your book page 6. Bukunya, buku move forward 3 ya. Lalu, make the adjective clause from the clauses there. Ini kurang clause ya. Make the adjective clause from the clauses there. Nah, kerjakan hanya nomor 3 sampai nomor 8. Ya. Lalu, kumpulkan tugasnya ke WhatsApp-nya Miss Ica ya. And then, feel free to ask questions. Kalau masih ada yang belum paham, kalian boleh loh nanya juga ke Miss Ica. Jangan malu bertanya ya.